Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba diulang yang lebih besar. Iya, mungkin ininya mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, internet. Selamat pagi, Bapak Ibu, peserta webinar Inspirasi Bisnis Tani episode ke-33 pagi hari ini, Rabu 28 Juli 2021. Salam sehat untuk kita semua. Dan salam pertanian. Saya Ila Failani akan memandu acara ini selama 2 jam ke depan. Di sini sudah hadir Bapak Dion Tarigan, narasumber kita pagi hari ini. Lebih akrab saya akan memanggil Bang Dion ya, Bang ya. Kemudian seperti biasa setiap webinar kita selalu dikelola oleh Ketua Umum Tani, yaitu Bapak Guntur Sudarja, yang juga saat ini menjabat sebagai Asisten Staf Khusus Wakil Presiden RI. Dan di sini sudah banyak yang hadir dari berbagai wilayah di Indonesia. Juga ada Mas Miing Gumelar ini, jadi Gumelar. Kemudian nanti akan biasanya bertambah terus. Mungkin sebelum acara kita akan melihat sebuah tayangan tentang Intani. Silakan. Kok nggak nampak? Tak kira ibu rodok suwe nang ngetan malah. Langsung balik topinya. Aku tadi salah pencet apa ya? Zoom meeting kok. Belum, masih mulai. Ini aku tadi lupa. Mbak Ila, mungkin mikrofon dari peserta di mute dari pusat, dari host saja. Iya. Apa ini? Biar nampak loh maksudku. Enggak nampak. Indonesia ini. Dan kayak wong ra gendah. Izinkan. Ulang dari awal dulu Jum. Iya. Tadi sepertinya ada masalah teknis ya, suara nggak kedengaran. Nanti di akhir ya di closing kita bisa disempurna. Kemudian mungkin pada saat nanti Pak Guntur tadi yang bicara bisa di mute semua ya. Ada semua. Ya. Selanjutnya kita masuk ke acara webinar Inspirasi Bisnis Intani episode 33 ini. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Guntur Sudarja sebagai Ketua Intani untuk membuka acara yang diberikan kepada kita. Kami persilahkan. Baik, Mbak Ila, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ini Bang Dion Tarigan di kaki Gunung Sinabung sana. Di Brastagi, beliau sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan para intaners yang hadir dari berbagai daerah. Biasanya kita dari Aceh sampai Papua hadir di sini. Saya juga terima kasih banyak
Kang Deddy Miing Gumelar. Beliau tadi komunikasi pagi, meluangkan waktu pagi ini. Kang Miing adalah tokoh politik nasional, beliau mantan anggota DPR, dan beliau masih aktif di politik dan juga sebagai entertainer. Apalagi di tengah pandemi COVID ini perlu peran Kang Miing ini, bagaimana membahagiakan rakyat ini, masyarakat ini. Itu. Nah, alhamdulillah hari belakangan ini Kang Miing ini lagi concern mengembangkan ekonomi dan bisnis pesantren. Luar biasa ini Kang Miing ini yang terhimpun dalam himpunan bisnis dan ekonomi pesantren. Nanti mohon Kang Miing bisa sharing ya bagaimana mengembangkan pertanian. Mungkin nanti sebelum narasumber Pak Dion. Pak Dion, Brastagi satu kawasan pertanian yang luar biasa, yang sebetulnya itu merupakan daerah strategis yang mungkin sampai sekarang menjadi unggulan produksi hortikultura terutama di Sumatera Utara. Sepanjang Sinabung itu dan juga mungkin daerah Brastagi dan sebagainya itu memang kehidupan utama masyarakatnya adalah pertanian. Dan yang menarik ketika kita saat ini mengimpor bawang putih ya, 95% bawang putih kita adalah impor. Sebenarnya ada satu penelitian dari Universitas Andalas, saya pegang data penelitiannya, ada beberapa lokasi yang sangat cocok untuk pengembangan bawang putih nasional. Yang pertama, lokasi terbaiknya adalah di Sembalun, Nusa Tenggara Barat. Yang kedua adalah lokasi terbaiknya di Brastagi. Jadi ini adalah daerah-daerah yang sangat strategis, bahkan dulu pada zaman VOC, daerah-daerah ini adalah penghasil bawang putih. Nah, kita belum tahu bagaimana belakangan bawang putih ini nggak begitu banyak berkembang di Indonesia. Itu menjadi tantangan kita bersama Insan Tani dan Nelayan Indonesia. Nah, yang lebih menarik lagi, Bang Dion Tarigan ini tidak hanya main di hulu, tidak hanya di budidaya, tapi beliau membantu para petani untuk memasarkan produknya. Jadi Bang Dion ini adalah saudagar perdagangan antar pulau ya, Bang Dion ya. Ini pengusaha yang bukan hanya pulau di Indonesia, beliau bisa nyebrang ke Selat Malaka sana, ke Singapura, ke Thailand, ke negara ASEAN, itu kan walaupun mungkin core utamanya adalah di antar pulau di Indonesia. Tentu kita bicara sektor pertanian, tidak hanya kita sekedar bicara budidaya, tapi bagaimana rantai pasok, supply chain sektor pertanian ini bisa dikuasai oleh masyarakat dan menjadi satu kekuatan ekonomi kerakyatan. Jadi saya memetakan itu ada sekitar 8 rantai pasok yang melibatkan sektor pertanian atau ekosistem halal industri makanan ya, mulai dari hulunya sektor pertanian di hilir. Nah, ke-8 pasok itu pertama di faktor input. Faktor input setidaknya ada 2 hal yang bisa dikembangkan. Satu adalah benih dan pupuk. Nah, Indonesia memiliki sumber-sumber pemuliaan tanaman dan pemuliaan pupuk yang dilakukan secara tradisional, yaitu yang organik basisnya, dan itu juga belum banyak dikembangkan. Kedua adalah di budidaya. Budidaya ini adalah yang menjadi sekarang mata pencaharian sebagian besar masyarakat Indonesia, dan kita seakan-akan bicara pertanian hanya fokus di budidaya. Ketiga adalah di pasca panen. Nah, pasca panen ini farming ya, ini menjadi persoalan tersendiri. Seringkali petani sudah menghasilkan produksinya, mereka tidak bisa menikmati nilai tambah dari hasil produksi itu. Dia yang memproduksi, tapi dia tidak bisa menentukan harga. Dia yang memproduksi, tapi tidak bisa mendrive atau mengendalikan pasar. Jadi biaya produksinya ditentukan orang lain, karena di hulunya benih dan pupuknya ditentukan oleh orang lain, sementara hasil pertaniannya ditentukan lagi orang lain juga. Nah, ini adalah tantangan kita. Bagaimana
rantai pasok ini bisa melibatkan petani dan masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah di pergudangan. Pergudangan, storage, ini juga belum dikembangkan. Kalau dulu Indonesia punya kearifan lokal ya, local wisdom, bagaimana di kampung-kampung itu ada, kalau di Jawa Barat itu namanya leit. Kalau di ini lumbung ya, lumbung. Nah, kampung-kampung itu punya lumbung desa. Itu. Kalau di daerah Banten atau di Sukabumi masih ada di beberapa daerah yang menerapkan itu. Itu ini. Nah, lumbung desa itu sebetulnya adalah proses rantai pasok di sektor pergudangan. Jadi ketika panen otomatis akan terjadi suplai pasok hasil pertanian yang melimpah. Sehingga kalau hukum pasar produksinya banyak, permintaannya tetap, tentu itu akan menurunkan harga. Makanya disimpan. Nah, dalam skala yang modern itu dikembangkanlah menjadi konsep resi gudang. Jadi hasil pertanian disimpan di gudang-gudang, kemudian bila petani ingin punya dana, petani masih bisa mencairkan dana tersebut dengan menyimpan barangnya di gudang, menggadaikan suratnya, surat resi gudang. Nah, ini juga harus dikembangkan dan sudah ada banyak resi gudang di kabupaten dan kota, tapi saat ini belum teroptimalkan. Nah, yang berikutnya adalah di processing rice milling kalau di padi atau di pengolahan. Ini juga satu unit rantai pasok yang harus kita kembangkan. Biasanya padi ini secara skala dikuasai oleh pabrik beras yang besar, gitu kan? Ini yang sebenarnya tantangan kita. Padahal banyak rice milling yang di tingkat desa yang sebenarnya potensi untuk dikembangkan. Nah, yang setelah di rice milling apa yang harus dikembangkan lagi? Packaging. Packagingnya, kemasannya kita harus mengemas itu. Nah, kalau beras itu dalam bentuk curah atau produk pertanian hasil panen sayuran hanya dijual tanpa dikemas, itu harganya jauh berbeda dengan komoditas itu bila sudah dikemas. Ya kan? Nilai tambahnya berbeda. Nah, yang lainnya lagi apa? Yang lainnya adalah di pemasaran dan distribusi. Sampai ujungnya adalah ke end user, produk makanan. Produk makanan itu adalah produk hilir yang sebenarnya merupakan bagian dari rantai pasok dari hulu sampai ke hilir. Nah, ini yang menarik. Nah, bicara pertanian, kita prihatin kondisi nasional kita saat ini sebagian masih tergantung pada komoditas-komoditas impor. Momentum krisis pandemi COVID ini bisa menjadi momentum bagaimana kita membangkitkan kemandirian pertanian nasional. Bagaimana di tengah COVID ketika jalur distribusi dan logistik internasional terganggu, kita juga tidak mudah untuk melakukan impor. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Pertama, ketika krisis COVID 2020, mulai bulan Maret di Indonesia, saat itu dalam berbagai diskusi ada kekhawatiran kita kekurangan pangan. Tapi pemerintah tidak melakukan impor. Apa yang terjadi? Ternyata kita memiliki surplus pangan. Produksi padi kita itu mencapai 55 juta ton menurut data BPS. Surplus sekitar 0,05. Gitu kan. Artinya sebenarnya kita bisa mandiri dari padi. Nah, begitu pula di jagung. Jagung kita mengalami krisis jagung. Bahkan kemarin di bulan April menjelang Hari Raya, beberapa perusahaan pakan ternak, perusahaan peternakan mandiri, mereka kewalahan karena jagung-jagung petaninya mereka susah mendapatkan. Salah satunya pasar pakan ternak, industri pakan ternak juga kesulitan mengimpor karena harga pakan di dunia harga jagung di dunia internasional sedang tinggi-tingginya. Nah, kondisi ini sebenarnya ini momentum. Nah, apa yang terjadi di permasalahan kita? Selama ini kita terkonsentrasi pengembangan pertanian sampai ke manufakturnya seperti jagung hanya di Pulau Jawa. Padahal sumber-sumber jagungnya itu ada di Sulawesi, Gorontalo, dan juga NTB serta NTT. Sehingga apa? Mereka bisa menghasilkan jagung kayak di Gorontalo gitu ya, tetapi mereka tidak memiliki pabrik pengolahan jagung. Di Gorontalo tuh lebih bernilai tambah mereka ekspor jagung ke Filipina ketimbang dia membawa jagung ke Jawa karena biaya kirim dan beberapa resikonya sangat tinggi. Artinya apa?
inilah PR kita semua, Intani, pemerintah dan juga masyarakat, bagaimana kita mendekatkan rantai pasok industri pertanian ini mulai dari hulu sampai hilirnya dalam satu rangkaian. Nah, inilah yang kita harapkan kenapa Intani setiap minggu melakukan webinar, menggali informasi dan inspirasi dari juga pemegang kebijakan dengan asumsi ini bisa menginspirasi masyarakat. Mas Dion Tarigan tentu adalah satu pengusaha yang lahir secara mandiri. Dia lahir di lingkungan petani dan juga punya beragam akses dan informasi pemasaran sehingga beliau bisa menjadi pedagang, menjadi saudagar antar pulau. Ini sangat yang menarik. Sinabung dan Brastagi di sana dikenal dengan produk hortikultura dan pertaniannya. Dan juga saya yang masih terkesan di sana, ada satu minuman terkenal di sana, Bang Dion. Namanya Tom Jerry. Oh iya. Namanya Tom Jerry. Kita tahunya kartun Tom Jerry. Ternyata Tom Jerry itu apa? Tom Jerry itu adalah jus tomat, jeruk, dan stroberi. Nah, ini luar biasa ini kan. Itu ada kan. Satu lagi, jadi, Pak. Markah terong Belanda. Wes, luar biasa. Nah, ini ternyata jadi minuman khas di sana. Kalau ini dikemas oleh manufaktur, ini kan menjadi salah satu produk pertanian. Saya sedikit lagi terkenal dengan produk pertanian, negaranya kecil, dan ahli-ahlinya dulu 20-30 tahun lalu dibangun oleh ahli-ahli dari IPB. Bagaimana mereka mengembangkan bioteknologi sehingga Bangkok, ada Duren Bangkok, ada produk-produk pertanian lainnya. Nah, Thailand dulu perekonominya adalah pariwisata. Tapi mereka sudah membaca, selain pariwisata harus ada industri pangan yang dikembangkan. Mereka sekarang menjadi produsen pangan yang cukup besar di Asia Tenggara dan eksportir terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nah, sekarang mereka bukan hanya memproduksi produk pertanian di hulu saja, seperti tadi jambu, hortikultura, beras, ataupun duren dan lain-lain. Tetapi sekarang mereka sudah masuk ke rantai pasok yang paling hilir. Rantai pasok yang paling hilirnya itu adalah food, makanan. Dan yang menarik, Thailand yang negara muslimnya hanya 5%, mereka produksi makanan-makanan halal terbesar di Asia. Bahkan posisi Thailand itu memposisikan sejak 2018, Thailand adalah sebagai halal kitchen of Asia. Jadi Thailand memposisikan sebagai produsen makanan halal di Asia. Tentu ini tantangan buat kita dan ini menjadi peluang besar bagi Indonesia. Apalagi kita tahu persis seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya bahwa produsen dan eksportir makanan halal di dunia terbesar, 5 besar itu tidak ada satupun negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Jadi ini adalah satu peluang maksudnya. Itu kan dari Sumatera Utara, Indonesia punya penduduk Muslim yang besar, tentu ini adalah produk halal menjadi satu peluang sendiri. Jadi ada 5 negara yang eksportir produk makanan halal terbesar di dunia. Nomor 1 adalah Brasil. Tadi Bang Miing sudah menyampaikan pernah ke Brasil, nanti bisa sharing. Kedua adalah Amerika Serikat. Ketiga adalah Rusia. Keempat adalah India. Kelima adalah Argentina. Ini yang luar biasa. Brasil dan Argentina kita kenal dengan sepak bolanya, ternyata di balik bola mereka memproduksi produk-produk pertanian yang luar biasa. Oke, itu mungkin pengantar dari saya. Sebelum Bang Dion nanti sharing, saya mau minta Bang Miing untuk sharing mungkin beberapa menit. Bang Miing, bagaimana kita bisa sama-sama kembangkan pertanian yang berbasis ekonomi kerakyatan. Indonesia akan maju kalau memang pertaniannya maju. Silakan Bang Miing, Mbak Ila. Ya, terima kasih Pak Guntur. Ya, Mbak Ila bisa langsung? Ya, bisa. Silakan Mas Miing. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua keluarga besar Intani. Mohon maaf kalau wawasan saya agak terbatas. Intani baru tahu dah pagi ini dari Pak Guntur. Jadi saya, Masya Allah,
pagi-pagi sudah dapat rezeki, buka WA, dapat informasi, dan itu buat saya selalu dibilang rezeki, dan itu adalah ilmu. Pak Guntur ngasih tahu bahwa ada Intani. Ini saya kira ini sesuatu yang harusnya dari dulu ini hadir nih. Nah mungkin Mbak Ila, saya tidak punya kapasitas atau tidak punya legal standing untuk bicara pertanian dalam konteks bisnis ataupun teknis ya. Mungkin saya akan mengambil dari perspektif budaya aja. Saya bilang pertanian ini harusnya menjadi soko guru yang betul-betul dari semua kehidupan yang ada di Indonesia. Sebab apa? Ini given loh, anugerah dari Allah, dari Tuhan, bahwa Indonesia diberikan sebagai sebuah negara yang agraris dan maritim, kepulauan. Harusnya kalau dua sektor ini difokuskan, diprioritaskan oleh negara, oleh pemerintah, kayaknya kita nggak perlu punya utang deh. Gitu loh. Ya, nah, ini satu. Perspektifnya saya melihat dari ini. Kalau ada orang bertani di Pak petani lagi mencangkul di sawah, teknisnya dia memang bercocok tanam, tapi sebetulnya itu peristiwa-peristiwa kebudayaan, Pak Guntur. Jadi itu peristiwa kebudayaan. Nah, saya ingin melihat dari sana. Kenapa? Dulu tahun 70-an di Indonesia, karena kesadaran pada saat itu pemerintahnya masih punya kesadaran bahwa negara agraris, itu adalah yang mendekatkan masyarakat dengan petani melalui pendidikan. Ada SPMP, betul nggak Pak Dion? Sekolah menengah pertama pertanian, betul nggak? Zaman dulu, tahun 70-an. Lalu kalau setingkat SMP, itu sudah ada kejuruan, sudah ada vokasional. Yang kedua ada SPMA, tingkat SMA, tingkat SLA. Sehingga dari situ didekatkan. Dan ini terutama di daerah-daerah yang agraris, SPMP, SPMA. Lalu ada sekolah perikanan, itu yang di daerahnya dekat pantai atau mungkin tambak-tambak dan sebagainya. Sehingga dari situ saja kelihatan fisiknya gitu loh. Dan sekarang sama sekali anak petani pun tidak mau jadi petani. Sawahnya atau tanahnya dijual, dibelikan motor untuk ojek gitu. Nah ini budaya, ini persoalan budaya. Jadi kalau kita kalah dengan Thailand yang lahannya secara geografis lebih sedikit dari kita, ya wajar karena Vietnam yang merdekanya baru kemarin sudah mengekspor beras ke Indonesia. Dan Indonesia patut malu gitu kepada Thailand segala macam dengan branding yang sangat kuat. Bangkok jambu, Bangkok ayam, Bangkok semuanya Bangkok. Artinya mereka akselerasinya tumbuhnya lebih besar. Kenapa? Karena satu kuncinya. Kenapa pertanian seperti ini kondisinya Pak Guntur? Ini adalah karena soal paradigma kalau menurut saya. Soal budaya. Soal cara pandang terhadap pertanian itu sendiri. Yang dilihat adalah petani yang kotor, yang banyak daki, yang selalu di sawah. Tapi tidak nih. Kita punya IPB, kita punya fakultas pertanian yang lain. Mungkin saya kira mohon maaf nih kepada IPB gitu. Kan lebih banyak kerja di bank atau jadi wartawan gitu. Tidak mengurusi pertanian gitu. Ya, jadi menurut saya dari perspektif budaya, kalau saja kita ini betul-betul konsentrasi kedua hal, itu betul-betul Indonesia akan makmur. Karena kita dikasih negara yang agraris, yang kata plus tongkat kayu tongkat kayu jadi tanaman itu betul-betul. Mana ada orang pernah merawat pohon kelapa ketika habis ditanam atau pohon singkong? Nggak ada. Dilempar begitu aja jadi. Hampir semuanya tidak ada kesulitan. Bahkan dulu tidak mengenal pupuk loh, kecuali pupuk kandang loh, organik loh. Sekarang tanah kita dibikin asam, dibikin hancur betul dengan pestisida dan sebagainya. Saya pernah ke Jepang juga, ke Tsukuba Pak Guntur. Di kita di pertanian sawah saja itu semua serangga dimatikan dengan pestisida, bahkan tikus pun. Padahal secara ekosistem mereka ada manfaat diciptakan oleh Tuhan itu untuk pertanian, untuk kesuburan padi dan sebagainya. Saya ke Tsukuba itu, kata profesornya, ini banyak contoh-contoh sampai jangkrik ada loh di sana. Di laboratorium itu, dia bilang ini serangga-serangga di Indonesia semuanya dibunuh, kalau di Jepang dipilih. Yang mana yang harus dibunuh, yang mana yang tidak gitu. Nah, ini juga pengetahuan. Artinya apa? Saya melihat dari perspektif kebudayaannya menjadi apa? Lahirnya visi tentang pertanian ini gitu loh. Kita tidak memiliki visi tentang pertanian sehingga apa? Pertanian menjadi abai. Coba kita ngobrol sama dinas pertanian di daerah-daerah. Itu juga sulit. Mereka hanya birokrasi, administratur saja gitu loh. Tidak memberikan apa-apa. Contoh, waktu saya kampanye waktu mau jadi anggota DPR, saya bilang ibu-ibu di kampung saya di Banten, kalau harga cabai naik, yang disalahin pemerintah.
Tapi halaman rumahnya lega, dipenuhi sampah doang. Kenapa nggak ditanamin cabai sih? Kenapa nggak ditanamin bayam sih? Kenapa nggak ditanamin singkong sih? Kalau kita butuh makan sayur, satu persoalan selesai tanpa pemerintah. Itu budaya, Pak. Itu cara pandang, Pak. Jadi ini penting buat Intani ke depan. Saya akan dukung. Ini saya semangat banget. Sebab apa? Dari kecil ibu saya itu kebetulan guru SD. Kami ada anak 5 di rumah. Semua dikasih kapling di depan halaman rumah itu. Dikasih untuk bertani. Ini satu kotak nih punya saya nih. Dan tiap pagi kita ukur pakai sentian. Sorenya disiram. Kita berlomba adik kakak semua main bagus-bagusan. Kita macul, Pak. Saya dididik untuk mencangkul. Saya punya budaya di Banten tuh berhumah. Bapak saya amtenar, pegawai negeri. Jadi kita dikasih konsesi oleh PTP 2 hektar misalnya. Digarap menjadi huma. Tanam padi, tanam walu, tanam ketimus. Dan pulang si miing kecil, si dari kecil, itu kalau panen itu mikul padi, mikul walu, Pak. Jadi saya dekat betul dengan pertanian. Saya punya cita-cita, punya obsesi. Justru di hari tua saya ingin jadi petani yang seperti itu. Kayak Pak Dion misalnya. Petani itu kan tidak harus selalu kotor tangannya dalam pengertian penuh dengan tanah. Sekarang dengan mekanisasi pertanian, dengan teknologi dan sebagainya, harusnya sih maju ya kita ya. Dan kita perlu malu kalau menurut saya sih kepada Thailand, kepada Vietnam ya gitu ya, yang mereka jauh lebih maju pertanian. Kita lahan begitu luas dari Sabang sampai Merauke untuk bertani. Jadi saya di awal di Rabu ini mudah-mudahan tiap minggu saya bisa ikut untuk nimba ilmu saya karena saya suka pertanian dan saya kira ini menjadi penting bagi kita. Jangan pertanian atau petani hanya dijadikan objek untuk politik, untuk dagangan politik. Tiba-tiba ketika beras impor, kepentingan mereka juga tidak terurus. Ketika Bulog tidak mampu, saya 6 bulan di Karawang waktu itu, waktu pilkada. Sekarang begini, Bulog menerima harga gabah kering giling itu di bawah tengkulak. Petani lari ke tengkulak. Tengkulak mengambil untung, dijual ke Cipinang atau ke pasar induk lebih mahal lagi. Bayangkan kalau Bulog hanya 4.000, yang lain bisa 6.000, 7.000 per kilogram, dijual lagi 9.000, di pasar jadi 12.000. Harusnya kalau pemerintah menerima Bulog seperti zaman KUD dulu, itu harga beras tidak sampai 12.000. Kan logikanya begitu. Artinya apa? Orang lebih sejahtera. Tapi petaninya terpenuhi. Cari pupuk gampang. Ini sudah mahal susah. Cari bibit gampang. Saya kira perlu Pak Intani ini membentuk operasi semacam KUD zaman dulu, Pak, untuk bagaimana mengkoordinasikan antara petani menolong mereka di awal. Sekarang bertani ini jangankan untung, nggak punya utang aja udah bagus. Dan kebanyakan petani hampir sebagian besar presentasinya mereka hanya penggarap dan buruh tani, bukan petani dalam pengertian memiliki lahan. Dari puluhan ribu hektar di Karawang, tinggal sisanya berapa? Kalau tidak salah lebih dari 124.000 hektar, itu hanya 84.000. Kenapa? Dijadi industri. Artinya apa? Karena kita tidak punya visi pertanian yang baik, maka apa? Tata ruang setiap butuh, maka dirubahlah aturan. Ini yang merusak sampai sekarang ini. Jadi kalau pertanian diurus dengan baik, maka ekosistem akan baik. Sebab apa? Kita konsentrasinya pada pertanian dan maritim, tidak pada tambang. Tambang tidak merusak lingkungan akhirnya. Nah, jadi saya kira gambaran saya itu untuk sementara di minggu pertama ini untuk ikutan, barangkali mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi menurut saya persoalan pertanian kita, Pak Guntur, ini persoalan hulu, bukan persoalan hilir. Ini Intani betul-betul sekarang mengelola bagaimana di hilirnya. Hulunya adalah paradigma budaya dari visi pemerintah sendiri, lalu juga apa? Dekatkan pendidikan. Saya bilang bikin lagi kalau perlu Intani bikin swasta. SPMP, sekolah, langsung dari vokasional dari awal. Kenalkan pada mereka bahwa bertani tidak hina. Jadi petani itu bukan rendah. Orang kota nggak bisa makan tanpa petani. Gitu. Jadi kasih pemikiran kebudayaan bagi anak-anak muda besok, pada remaja ini, bahwa kamu jadi petani bisa seperti Pak Dion. Gitu loh. Bisa seperti yang lain-lain, bisa jadi pengusaha, agrobisnis, bisa berternak, bisa segala macam, dan bisa hidup. Saya yakin contoh sederhana adalah kalau kita punya kebun, kalau kita punya sawah, nggak penting mikiran yang lain. Yang penting apa? Sebab kebutuhan dasar dari 3 itu yang pertama pangan. Orang nggak punya rumah tapi nggak makan juga mati, Pak. Jadi makan dulu, baru berusaha untuk punya rumah, untuk sandang, baru pangan. Ini sekarang kita pangan saja, nomor baru. Saya kira dalam pandemi ini yang paling aman orang kampung yang punya kebun. Kalau lapar, nggak punya uang sekarang seperti orang kota tabungan yang habis karena pandemi,
dia bisa ambil singkong. Gitu. Ambilin Dia beras. Ambil beras dan lain sebagainya gitu loh. Jadi saya kira ini menjadi penting. Kalau saya, karena saya latar belakangnya adalah budaya, maka perspektif saya tentang pertanian dari perspektif kebudayaan. Sebab apa? Ini adalah cara berpikir kita dulu, cara pandang dulu, baru akan muncul di emosional kita. Oh iya, kita nih harus bertani, harus bercocok tanam. Kalau di kampung-kampung, di rumah-rumah punya halaman banyak, itu tidak perlu harus repot menyalahkan orang lain bahwa harga sayur mahal, harga ini. Mereka tanam sendiri kok. Itu budaya. Nah, harusnya para lurah, kepala desa, camat itu punya pemikiran kebudayaan semacam itu agar mendekatkan pada masyarakatnya cara berpikirnya begitu. Gitu. Tapi berapa orang yang punya kesadaran? Justru itu butuh namanya tools of social engineering di daerah-daerah melalui kepala desa, melalui pemuda. Saya kira saya dukung Pak Guntur Intani ini, ayo kita jalan ke keliling Indonesia untuk memberikan masukan kepada anak-anak muda kita ini. Begitu. Jadi perspektif saya mungkin sementara dari perspektif hulu dulu, perspektif kebudayaan dulu. Bantu, baru nanti kita bicara soal produk dan bisnis pengembangannya. Dan kebetulan saya punya pengalaman juga keliling, jadi duta koperasi selama 3 tahun di Kementerian Koperasi. Jadi alhamdulillah saya ada beberapa pengalaman ya bagaimana kehidupan masyarakat di bawah itu. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Miing. Ini sangat luar biasa ini, sangat inspiring, sangat menginspirasi. Dan betul sekali tadi Bang Miing menyampaikan bahwa pertanian ini adalah budaya. Makanya dalam bahasa Inggris namanya agriculture. Kalau kita terjemahkan sekarang itu adalah perpaduan agribisnis. Bagaimana kita jadikan pertanian masyarakat, mensejahterakan masyarakat Indonesia. Baik, selanjutnya persilakan hostnya. Terima kasih banyak Bang Miing. Nanti ada tetangga Bang Miing juga, ini ada Bang Hasan Gaido, mungkin nanti setelah narasumber. Oh Hasan, ya. Kalau boleh bikin kampanye Pak Guntur, bertani gaya gitu. Terima kasih Bang Miing. Bikinlah t-shirt, bertani itu gaya. Ya. Ya, terima kasih. Ini istimewa sekali pagi hari ini ya, di episode 33 ini. Angka baik, angka cantik. Kita mulai, seterusnya nanti akan ada Mas Miing hadir bersama kita ya Mas Miing ya. Ya, insya Allah. Terima kasih Mas Guntur atas pengantarnya, karena Pak Guntur ini adalah berada di memang menangani bidang keuangan dan ekonomi. Jadi memang kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang terkini dan bisa kita bisa juga memberikan masukan atau ini untuk dibawa oleh Pak Guntur ke Wapres mudah-mudahan. Kemudian selanjutnya masuk ke acara inti, yaitu narasumber kita Bang Dion Tarigan. Terima kasih sudah berkenan hadir di acara webinar Inspirasi Bisnis ini. Saya ingin memperkenalkan Bang Dion kepada Bapak Ibu sekalian. Bang Dion ini adalah supplier sayur mayur, bukan hanya di Sumatera Utara, bukan hanya di Medan, tetapi menyeberang ke pulau sampai ke Kalimantan, Jawa, dan mudah-mudahan bisa sampai Papua ya Bang Dion. Kemudian sebelum masa pandemi, bahkan Bang Dion sempat mengirim sayuran ke Taiwan. Dan nanti kita akan dengar sendiri seperti apa problematika di dalam pengiriman barang, bagaimana dengan harga dan lain sebagainya. Tadi juga Pak Guntur sudah menyebutkan bahwa ada rantai pasok di sana. Dan kami memang menghadirkan Inspirasi Bisnis Intani ini setiap Rabu, setiap hari dengan berganti narasumber dari berbagai bisa pertanian, peternakan, perikanan, adalah dengan maksud untuk memperkuat ekosistem pertanian sehingga kita mendapatkan ekosistem pertanian yang sehat dan kuat. Bang Dion ini punya
usaha di Medan, di Brastagi tepatnya. Brastagi itu sekitar 70-an kilo dari kota Medan. 1,5 jam ya Bang, kita jangkau dengan mobil. Brastagi itu adalah sebuah kota dataran tinggi di bawah kaki Gunung Sinabung, udaranya dingin, tanahnya subur. Begitu masuk ke wilayah itu kita akan disajikan dengan hamparan alam yang hijau, karena berbagai sayuran, buah, dan bunga-bungaan ada di sana. Tadi juga sudah disebut bahwa di sana ada Tom Jerry, kemudian ada Martabe, Markisah Terong Belanda, Marsudin, Markisah susu dingin, dan berbagai tadi Bang Miing juga bercerita tentang jeruk Brastagi ya, jeruk Medan, bukan jeruk Medan sebetulnya, jeruk Brastagi sebetulnya namanya. Bang Dion ini pemilik gudang Sinabung, yaitu tadi sudah saya jelaskan bahwa mengirimkan sayur mayur ke berbagai kota dan negara bahkan. Setiap sekitar 2 minggu sekali beliau akan mengirimkan sayur-sayuran itu. Selanjutnya mungkin kita langsung saja ngobrol-ngobrol santai dengan Bang Dion. Sebelumnya saya sapa dulu, ini mungkin pasti ada warga Brastagi ya. Majuah-juah. Majuah-juah itu sama dengan Horas. Halo. Salam kemuliaan gitu ya. Salam mulia buat kita. Salam sejahtera buat kita. Oke, Bang, boleh cerita nggak? Abang kan lulusan STM, bukan sarjana pertanian, bukan sarjana, malah tadi kalau Mas Miing bilang sarjana pertanian, malah bukan ngurusin pertanian, tapi kerja di bank. Padahal nggak apa-apa juga Mas Miing, kan juga memperkuat ekosistem pertanian. Mereka masuk di perbankan itu kan untuk memperkuat perbankan, memperkuat keuangan yang tentunya juga dibutuhkan oleh petani. Dan yang tidak menjadi petani itu bisa menjadi pendamping petani. Malas ke desa itu, mah. Saya tersindir ini. Ya, jadi Bang Dion ini lulus STM teknik tentunya, kemudian mulai dengan bertani. Coba cerita Bang, tahun berapa itu dan bagaimana mulainya sampai nanti kita masuk ke tahapan dan alur kerja di supplier itu. Silakan Bang Dion cerita sedikit. Ya, terima kasih Bu Ila. Selamat pagi buat rekan-rekan semua. Salam kenal dari dataran tinggi Brastagi, kota dingin, orangnya ramah. Kalau butuh sayur silakan datang ke Brastagi. Jadi saya perkenalkan, nama saya Dion Tarigan. Jadi saya pastinya tinggal di Brastagi, salah satu desa di bawah kaki Gunung Sinabung, namanya Desa Sukadebi, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo. Jadi saya awalnya dulu bahkan dari orang tua, kita di sini adalah petani. Jadi sampai dengan sekitar tahun 2009 itu kita masih bergelut di bidang petani. Jadi saya lihat banyak potensi-potensi di Brastagi ini yang perlu dikembangkan terutama dari sektor pertaniannya. Dan setelah itu saya bergabung dengan Gapoktan, yaitu Gapoktan Makmur Tani. Dan itu adalah saya sendiri ketuanya. Ketua Gapoktan Makmur Tani Desa Sukadebi. Jadi pada saat itu mula-mulanya memang saya serius untuk mengembangkan pertanian. Terkhusus di salah satu desa yang kami dayahi di Desa Sukadebi ini. Nah, jadi banyak faktor-faktor dan kendala yang kami hadapi di petani. Hanya karena mungkin karena hal suatu kelemahan dalam Gapoktan ini,
dalam bermusyawarah dan bermufakat dengan anggota. Jadi saya mencoba mengambil salah satu jalan alternatif lain. Dan itu insya Allah ada beberapa kerabat dan teman dan dari salah satu daerah Surabaya, yaitu sangat saya ingat sampai sekarang, namanya Pak Tony. Dia itu dulu suplai sayur dan kami komunikasi dan sharing, akhirnya menjadi tergugah untuk bagaimana mencoba agar bisa kita mensuplai sayur mayur ini. Karena hanya satu kalimat yang saya ingat dari dia, selagi manusia masih memakan sayur, kita tidak usah takut untuk mensuplai sayur. Itu dia. Ya. Itu jadi bertani itu dimulai dari tahun berapa, kemudian masuk ke suplai sayuran itu tahun berapa, Bang? Itu kalau saya bertani itu, Bu, memang dari dulu sampai tahun 2008. Oke, langsung mulai masuk ke supplier sayuran. Bang, awalnya itu di sekitar Medan atau di Brastagi dulu? Bagaimana? Ini buat menginspirasi untuk supaya Bapak Ibu peserta ini kan ada juga yang belum masuk ke pertanian tapi ingin menjajaki bisnis di sini, jadi bisa menginspirasi kita. Awal mulanya itu tahun kapan dan masuk di Medan dulu atau bagaimana, Bang? Itu awal mulanya sebagai dasar kita ada kemarin di Gapotan. Jadi kita berpikir di situ dengan situasi pertanian di Brastagi ini, karena harganya itu kadang-kadang tidak konsisten atau kadang bisa dibilang seperti khususnya koli ini kubis, kadang itu dulu itu bisa tidak laku, bahkan bisa dicincang di kebun gitu, dibelah-belah karena tidak laku. Itu saya ingat persis, bahkan kejadiannya pemilik saya sendiri, kubis saya tanam kubis, tapi kubis saya tidak laku. Akhirnya kita cincanglah itu di kebun, dan akhirnya kan ya kita rugi kan begitu. Jadi kita rugi, akhirnya kita mencoba berpikir kenapa kita tidak bisa berusaha untuk menjual atau mensuplai bahan baku yang ada kita produksi. Karena saya tahu sendiri bahwasanya hasil pertanian Brastagi itu bisa dibilang hampir 80% untuk pertanian. Dan saya sebagai pemicu saya di situ, di Brastagi itu banyak pegawai negeri sipil, tetapi mereka bertani. Bertani, tetap bertani. Bahkan bisa sampai sekarang, boleh dikatakan banyak pegawai negeri sipil itu pun berhasil dari hasil pertaniannya. Terutama dulu sewaktu masa jayanya itu namanya jeruk Brastagi. Itu saya ingat betul itu bahwasanya ketika moneter itu dahulu, sebetulnya Brastagi Tanah Karo tidak terasa moneter karena ada faktor pendukung yaitu jeruk Brastagi dan hasil pertanian yang menopang kehidupan kami di sini. Jadi yang kemarin itu yang terjadi di Brastagi itu, makanya kami bisa terinspirasi karena adanya yang kami tidak pernah sangka kejadian Gunung Sinabung. Itu hampir 300 tahun lalu itu Gunung Sinabung tidak pernah meletus, tapi akhirnya tahun 2009 itu Gunung Sinabung meletus. Jadi makanya itulah sebagai faktor inspirasi saya, mengapa saya tidak harus berpikir harus mensuplai hasil produksi yang ada di Brastagi ini. Dengan bantuan kawan yang menginspirasi saya untuk mensuplai sayur ini, akhirnya saya mencoba untuk bergerak, dan bersyukurlah ya seiring dengan pergaulan kita di kelompok tani dengan PPL di Dinas Pertanian Kabupaten Karo,
kita bisa berbagi pengalaman. Untuk awalnya itu akhirnya saya berani untuk mencoba gitu. Iya. Betul sekali ya Bang ya, bahwa semua orang di Brastagi itu, di Tanah Karo itu, apapun profesinya, tapi tetap punya lahan pertanian, mungkin di sekitar rumah ya, bercocok tanam sayur dan lain-lain. Apalagi, jadi memang sebenarnya harusnya kalau tidak heran kalau misalnya di Brastagi seperti itu, karena sekarang orang yang di perkotaan aja nggak punya lahan, orang bisa tetap dengan tanaman hidroponik, kemudian atau bisa bertanam tanaman di atas rumah gitu ya, di atap rumah gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan untuk tidak bertani. Katanya kan makan apa yang kita tanam gitu ya, dan tanam apa yang kita makan gitu. Jadi semuanya sudah tersedia di sekeliling kita. Nah, kemudian Bang, kenapa sampai akhirnya ke Kalimantan? Dan bisa nggak cerita tahapannya Bang? Tahapan dari misalnya Abang mulai dari ngumpulin dari petani, sortir segala macam itu seperti apa Bang? Memang itu saya tidak mengelak dari itu semua karunia Tuhan kan begitu. Tetapi kalau jalan itu ada, karena dulu itu karena saya ingin bergerak bagaimana untuk mensuplai sayur mayur dari Brastagi, jadi saya terus berpikir dan terus berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Dan kebetulan itu kemarin ada teman dari luar daerah, kami mencoba berkomunikasi, dan saya berpikir di Pontianak ini mereka tidak ada penghasil sayuran. Jadi sana perkebunan kan? Iya betul. Di Pontianak ini mereka lebih banyak perkebunan. Sawit. Jadi saya berpikir kenapa kita di sini padi Brastagi tidak mencoba untuk suplai. Ya, Bang Dion, ya, Bang Dion itu ke Kalimantan ya. Ada gangguan teknis ini, sinyal pasti. Bang Dion. Kalimantan, karena kan tidak. Bang Dion itu di mute suaranya Bang. Ya, oke. Bang Dion dengar saya? Ya. Ya, Bang Dion itu kan ke Kalimantan, begitu jauh, mengirimkan sayuran. Bisa cerita Bang tekniknya seperti apa? Boleh. Pertama dulu itu kita dari kebun kita memborong, Bu. Artinya kalau istilah Jawa itu Pak Deddy Ming itu menebas namanya. Jadi itu salah satu produk itu kubis kol Brastagi. Jadi di petani itu umur kubis kan 3 bulan. Jadi seumur 2 bulan atau 2 bulan 10 hari kita sudah memborong. Artinya kita sudah beli, sudah dilelang di kebun. Jadi setelah itu, setelah sampai panen, kita lakukan panen dan kita bawa ke gudang. Di gudang kita sortir dan kita kasih bahan bagaimana supaya airnya tidak begitu banyak atau untuk diserap airnya. Kemudian kita lakukan pengeringan di ada rak-rak bambu itu, lalu kita packing. Dan setelah packing dengan cara orang Brastagi ini, baru kita lakukan pengiriman ke Belawan, dan dari Belawan itu kita kirim pakai kapal laut dengan kurun waktu 2 minggu sampai di Pontianak. Gitu. 2 minggu ya sampai di Pontianak ya? Iya. Saya tuh sebenarnya takjub ya, Bang Dion. Jauh sekali kita mengirim ke Kalimantan.
Sebetulnya ini ada beberapa tayangan video ya, tayangan video dan foto ya dari tanaman-tanaman atau sayur-sayur yang dikirim oleh Bang Dion. Sambil nanti admin akan menayangkan ya. Kemudian Bang Dion, itu pengiriman itu lewat kapal ya? Iya betul, kita lewat jalur laut. Baik Ada ke itu Gana dan ke Sorong itu semua pakai laut. Sampai di Sorong, Bang? Ya, kita juga ada pengiriman ke Sorong itu komoditinya wortel, wortel brastagi. Mungkin semua Indonesia ini kenal dengan wortel brastagi. Iya, betul. Dan wortel brastagi itu seperti wortel import ya. Sebentar betul. Ya, saya minta ditayangkan ini. Dan rasanya juga tersendiri kalau wortel brastagi. Dia rasanya manis. Wortel manis brastagi. Iya. Sambil nanti ditayangkan oleh admin ya, wortel brastagi dan packagingnya ya. Kemudian ada teknik khusus nggak supaya sayuran itu masih, ini dia, ini gudang ya Bang ya? Ya, itu gudang kita, di gudang sinabung. Ini gudang sinabung, itu tanaman apa? Ini kentang? Ini yang kuning ini itu kentang Bu, itu untuk ekspor. Yang di belakang sana kol ya, kubis ya? Ya, yang di belakang itu packing hijau itu kol, kubis. Iya. Selanjutnya ada wortel ya. Wortel itu basah Bang dimasukkan. Boleh lanjut ke wortel? Oke, Bang, kalau misalnya kol ini ada perlakuan khusus nggak ya untuk bisa tahan sampai 2 minggu? Itu ada perlakuan khusus, Bu. Apa, Bang? Itu setelah kita panen di kebun itu, dia tidak boleh langsung dikirim. Dia kita masukkan, kita panen hijau dengan daun kasar dari kebun, kemudian kita bawa ke gudang, di gudang kita kupas. Kita kupas, setelah itu kita kasih itu ada namanya kapur, Bu. Kapur? Ya, kapur. Jadi kapur itu dioles di pangkal untuk menyerap air. Karena kan kubis dia mengandung banyak air. Iya, dan dia itu kan cepat sekali mengeluarkan gas ya. Dia betul. Makanya cepat rusak itu kan karena dia mengeluarkan gas. Kalau dia tertutup begitu kan langsung beruap. Betul. Makanya kita oles dengan kapur, Bu. Kapur. Di pangkalnya ya, di batangnya ya, Bang ya. Pangkal batang itu yang setelah potong itu kita oles dengan kapur. Kapur sirih, kapur ya, apa Bang? Ini kapur sirih itu, Bu. Oh, kapur sirih itu. Oke. Ya, jadi kita oles itu dia diserap airnya. Kalau wortel apa Bang perlakuannya? Itu kalau wortel dia perlakuannya setelah dia panen, kita cuci ke mesin cucian. Itu ada sekarang itu mesin cucian wortel itu diimpor dari Cina itu. Jadi kita cuci, lalu kita packing di dus, kita simpan di pendingin cold storage. Jadi minimal dia sudah menempuh suhu 4 baru bisa kita kirim keluar. Ini ilmu ini dapatnya dari mana, Bang? Itu ilmunya kita dapatnya, kita belajar, kita uji, Bu. Artinya kan kita punya kulkas di rumah, kenapa kita tidak coba untuk wortel ini? Kita ambil 1 kilo, kita ambil simpan di kulkas kita, pendingin di rumah, kan kita bisa tahu seberapa lama itu ketahanan wortel. Tahan ya. Ya kita berpikiran rendah aja kan begitu. Bang, Abang mengirim itu setiap minggu? Ya, kita mengirim setiap minggu sesuai dengan schedule kapal. Sesuai dengan schedule kapal. Setiap minggu sekali atau seminggu 2 kali? Itu biasanya untuk schedule kapal itu ada 2 kali 1 minggu. 2 kali seminggu ya. Dan itu selalu Abang mengirim itu ya, selama setiap 2 minggu sekali itu ya, 2 kali seminggu itu ya. Nah, bagaimana Bang mengatur bahwa di sana tadi kalau bicara tadi rantai pasok ya, mengatur bagaimana di sana
memang terserap di sana dan kemudian mengambil dari petani. Bagaimana Bu? Mohon diulang. Abang punya lahan ikut bertaninya juga atau dalam mengelola Gapoktan tadi ya, ngambil dari petaninya ya? Sekarang kita artinya bekerja sama dengan petani, Bu. Iya. Ya, kita bekerja sama dengan petani, khususnya Tanah Karo ini. Kemarin saya ngobrol dengan abang ya, nanya-nanya, banyak saingan nggak bang untuk pengiriman ini, untuk jadi supplier ini? Oh, cukup banyak, Bu. Cukup banyak ya. Tapi alhamdulillah abang tetap masuk dalam 5 besar ya untuk supplier sayuran dari Brastagi ya. Ya. Bang, hitungannya itu seperti apa bang? Misalnya kalau ya saya kasih contoh, kita beli jeruk Brastagi, jeruk Medan di Jakarta itu sekilo sekitar 2.000-an. Tapi kalau saya datang di sana, di Brastagi sana gitu ya, kan itu semuanya mengeluh karena murah sekali diambil ininya. Itu seperti apa bang? Tetap ada keuntungan nggak dengan biaya pengiriman yang begitu besar misalnya ke luar Medan? Kita ambil untuk kola ya Bu ya. Jadi karena kita tidak pegang kan begitu. Iya. Jadi untuk seperti sekarang inilah. Ini harga jual kol itu sampai di Pelabuhan Pontianak itu hampir 100.000 per bag. Dalam satu bag itu 20 kilo. Per kantong itu 20 kilo. Harga sampai di Pontianak itu 100.000. Saya rasa tinggi. Rantai-rantai produksi yang harus kita lewati. Yang pertama dulu, seperti saya sendiri, tentu saya tidak bisa langsung kontak langsung dengan petani. Ada rantai, mata rantai artinya agen yang menghubungkan saya dengan petani bagaimana saya mendapatkan bahan produk itu. Itu salah satu poin menentukan dari harga dari Brastagi itu sampai Pontianak. Kemudian untuk biaya-biaya tenaga kerja. Salah satu contoh itu dari petani itu untuk bahan baku kubis, dari petani itu sampai dengan di gudang itu menghabiskan kos biaya itu hampir Rp700 per kilogram. 700 ya? Itu Rp700 per kilogram. Artinya kalau di petani itu harga kubis atau kol itu 1.500 per kilogram, berarti modal kita sudah 2.200 per kilogram. Ditambah dengan keuntungan kita. Itu seandainya kita jual di Medan, kan begitu? Di Brastagi. Jadi seperti saya kan langsung kirim ke Pontianak. Jadi itu sampai di Pontianak itu tingginya karena ya kita untuk memakai jasa transportasi kapal. Itu untuk jasa transportasi kapal itu hampir 70 jutaan untuk river yang 40 feet. Kontainer river yang 40 feet itu hampir cost shippingnya itu sampai 70 jutaan. Jadi dibagi itu dengan 26 ton, itu sudah kena itu ongkos saja sudah 2.800 per kilogram. Wow. Ya, itu di dari sana Medan. Dijual berapa itu ya? Ya, jadi itulah. Maka kadang-kadang kan mengapa di Pontianak ini bisa sampai begitu tinggi? Karena itulah rantai-rantai penghitungan yang harus kita keluarkan mulai dari hilir sampai ke hulu. Kalau saya istilahnya kan pegang dari hilir ke hulu. Karena dari petani langsung ke Pontianak. Karena saya tidak menjual atau tidak mensuplai di Medan. Iya. Gitu. Jadi itu semua bisa terserap di sana setiap 2 minggu sekali itu. Kemudian yang dari petani juga bisa sampai ke sana semua ya. Itu enaknya kalau misalnya kita mengatur dari hulu sampai hilir.
Pak Guntur, boleh kalau misalnya sekalian mungkin mau tanya atau mungkin ada masukan atau apa, silakan aja Mas Guntur. Mas Bing juga boleh, silakan. Baik, Bang Dion. Bang Dion ini luar biasa ya perjalanan bisnisnya, dan sebetulnya kekuatan para petani dan saudagar kita zaman dulu justru adalah Nusantara itu bisa menguasai pasar antar pulau. Karena negara Indonesia ini punya keberagaman potensi di masing-masing daerahnya. Dan kalau seandainya pasar antar pulau ini bisa dikuasai sampai secara terintegrasi, sebetulnya kemandirian pangan nasional itu sudah bisa menjadi sesuatu yang mudah dicapai. Nah, memang kita ini yang belum ada sekarang adalah bagaimana mengintegrasikan potensi di masing-masing wilayah yang memiliki latar belakang perbedaan kultur dan juga perbedaan potensi alamnya. Seperti kultur tuh gini, di Jawa itu mayoritas petaninya adalah petani padi. Tapi kalau padi dibawa ke Kalimantan dan Sumatera itu nggak cocok, karena orang-orang Sumatera Kalimantan cocoknya itu adalah berkebun. Bagaimana padi yang harus ditengokin setiap hari, dia polanya menengok seperti kebun. Nah, ini yang tadi Bang Miin menyampaikan budaya. Jadi ketika kita bicara pangan, padi, ya mungkin Jawa itu dengan pendekatan teknologi, di satu sisi lahannya makin menyusut, tapi bagaimana produksinya makin meningkat. Ya kan, tadi Mbak Ira menyinggung, misalnya di perkotaan bisa urban farming, dengan teknologi hidroponik, aquaponik, bahkan sampai ke atap-atap rumahnya bisa ditanami padi. Bisa juga sekarang tabula pot ya, pakai pot padi itu kan, dan banyak lainnya. Dan sedikit pun halamannya bisa ditanami seperti Bang Miing sampaikan tadi. Nah, fungsi di sinilah adalah yang tadi saya bilang dalam ekosistem rantai pasok pertanian. Yang sangat lemah di kita adalah di pasca panen. Jadi di hilirnya ini harus ada mediasi yang dilakukan seperti Bang Dion tarikan ini. Jadi mediasi yang menghimpun produk-produk petani, kemudian menyampaikan ke aksesor market yang membutuhkan. Tingginya harga cabai di Brastagi seringkali juga, atau sebaliknya, tingginya harga cabai di Jakarta seringkali juga tidak langsung terdampak yang ada di Brastagi. Brastaginya tetap murah. Karena apa? Karena masalah kita itu adalah bukan kekurangan, tetapi tidak terjadi pemerataan produk-produk pertanian. Di Brastagi surplus, tapi di Jakarta kurang. Nah, ini nih yang sebenarnya, ini salah satu 4 hal dalam ketahanan pangan, salah satunya adalah pemerataan distribusi. Pemerataan distribusi terbaik adalah dengan melibatkan sebanyak mungkin orang-orang yang terlibat di perdagangan. Baik itu perdagangan antar kota, antar pulau, maupun sampai ke luar. Kita kan udah saatnya ekspor, apalagi sekarang Bang Dion sudah melakukan ekspor sampai ke Tiongkok sana, ke Taiwan ya. Ini kan sangat luar biasa gitu kan. Nah, apalagi dari sana itu kan bisa juga tembus ke pasar-pasar ASEAN lainnya. Ini yang menarik. Saya pernah juga diskusi dengan misalnya pengusaha kelapa ya di Kendari itu kan, yang punya market sebenarnya ada di Thailand. Tapi karena yang punya marketnya orang Palembang, itu kelapa dikirim dulu ke Palembang, dari Palembang baru kirim ke Thailand. Itu kan? Akhirnya biayanya jadi tinggi kan, itu kan itu. Nah, beda mungkin dengan langsung. Itu tuh yang ini kan. Ada beberapa yang dikirimnya ke Jakarta dulu malah, karena yang punya market di sana. Nah, kalau misalnya integrator ini bisa menjadi solusi pertanian nasional, itu yang menarik. Tadi saya menyampaikan soal jagung. Jagung betul sekali, misalnya kemarin bulan April itu kita sempat krisis jagung di pabrik-pabrik pakan dan juga di peternak-peternak mandiri. Nah, ternyata jagung kitanya masih banyak, tapi adanya di NTB dan NTT dan Gorontalo tadi. Tapi tidak ada jalur yang untuk mempercepat pengiriman dengan keamanannya juga ya, karena jagungnya jangan sampai juga berjamur dan lain-lain. Jadi sebetulnya peran Bang Dion dan lain-lain inilah yang harus kita perbanyak. Dan seperti Bang Miing tadi, inilah salah satu model pertanian tanpa harus kita berlumpur-lumpur. Jadi yang berlumpurnya di hulu, petani, yang di tengah itu bisa kalangan milenial.
Itu jangan-jangan Bang Meing bilang tahun 70-an, Bang Dion baru lahir tahun 80 jangan-jangan ini kan? Ya, Itu kan betul. SPMA-nya malah nggak tahu dulu kan. Gitu. Nah, jadi pertanyaan itu saya sepakat sekali dengan pendekatan Bang Meing tadi adalah ini adalah satu kultur, satu budaya yang harus menjadi aktivitas rutin masyarakat di semua lininya. Gitu kan? Karena pertanian itu merupakan salah satu kebutuhan pokok, malah yang paling pokok. Pangan, papan, sandang kan itu tuh yang sebetulnya sangat itu. Mungkin tambahan dari saya itu Mbak Ila. Silakan Bang Ming atau yang lain menambahkan. Ya. Saya izin sambil paralel webinar lain ini. Iya, silakan Mas Guntur. Terima kasih ini. Mas Miing itu kayaknya mau bicara tapi suaranya masih di mute. Bang Ming. Ya. Bang Dion. Ya Pak. Monitor ya. Saya cuma mau tanya, kalau tadi saya senang juga Bang Dion lulusan STM sama saya juga. Saya lulusan STM jurusan bangunan dulu, teknik sipil. Jadi Bang Dion itu kan bisa sukses sekarang misalnya membawa gapoktannya, membawa kelompok taninya sampai bisa kirim ke luar negeri atau ke Kalimantan, antar pulau segala. Itu ada dua hal kan sebetulnya. Pertama budaya Bang Dion sendiri yang memang punya giroh untuk gairah atau punya semangat untuk berusaha, yang udah terdukung nggak oleh infrastruktur dalam konteks misalnya dari dinas pertanian dukungannya atau arahannya bagaimana cara ekspor dan sebagainya, itu satu hal. Karena saya lihat ini di pertanian kita ini dalam tanda kutip kenapa pertanian tidak menjadi tuan rumah di negeri agraris ini, karena dua kutub tadi. Pertama ada infrastruktur, dalam hal ini politik pertanian kita. Yang kedua adalah budaya orangnya gitu loh, budaya orangnya. Misalnya kan mestinya Pak Menteri Pertanian mungkin jangan jualan kalung anti Covid dong. Mestinya dia bagi-bagi traktor misalnya atau apa gitu loh. Nah ini saya kira banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari kultur atau dari budaya pertanian sendiri dan dari politik pertanian. Sebab apa? Pemerintah adalah lembaga atau kalau pejabatnya itu seseorang yang punya kekuasaan bisa melakukan apapun dengan kekuasaan membuat kebijakan agar infrastruktur pertanian ini menjadi baik gitu, sehingga orang bisa bertani dengan baik gitu. Yang mana tuh yang paling mendukung? Apakah karena semangat Bang Dion yang kuat sehingga Bang Dion sukses, atau memang diarahkan oleh pemerintah sendiri baik dari daerah maupun dari pusat? Gitu. Silakan Bang. Terima kasih Pak. Jadi itu yang pasti itu saya tidak ada diarahkan dari pemerintah atau siapapun, tapi itu dari semangat saya sendiri. Karena semangat saya itu tumbuh karena ada rasa kekecewaan dari sahabat yang kita bina tetapi tidak bisa berjalan. Saya cerita sedikit sini Pak. Jadi pada masa itu saya ketua Gapoktan, saya berusaha untuk meminta kepada pemerintah itu pencairan dana PUAP. Itu mungkin Pak Dedi tahu itu PUAP itu dana untuk Gapoktan itu, dan syukur itu kemarin dicairkan sama pemerintah hampir 100 juta. Tetapi setelah dana ini cair, saya berbicara dengan kelompok bahwasanya dana ini kita buat untuk modal untuk kita memasarkan atau mensuplai sayur hasil produksi kita. Tetapi pihak teman yang di kelompok tani ini, mereka menginginkan untuk sebagai simpan pinjam. Jadi itu disalurkanlah ke simpan pinjam, tetapi hasil dari itu tidak ada. Jadi sebetulnya saya ingin kemarin itu mengubah pola pikir teman-teman di kelompok tani. Karena selama ini sewaktu saya sebagai ketua Gapoktan, teman-teman kelompok tani ini menganggap dana PUAP ini sama seperti zaman dahulu. Uang bisa cair, bisa dipakai, tidak dibalikkan ke pemerintah juga bisa, kan begitu. Tetapi kayak hibah. Itulah kemarin kendala. Jadi saya mencoba mengambil inisiatif sendiri. Ya okelah dalam kelompok tani kami tidak berhasil karena dari segi pola pikir mungkin ya orang desa lah begitu ya Pak ya. Jadi saya mencoba mengubah pola pikir ini. Dari situlah dasarnya yang paling besar. Saya berusaha belajar dan mencoba banyak mengenal
seperti teman-teman dari Pengalengan itu, saya juga banyak belajar Pengalengan masalah bibit, dan akhirnya kita bisa berkolaborasi, dan dari situlah dasarnya semua saya bisa mensuplai hasil panen ini, Pak. Itu, Pak. Didi. Ya, terima kasih karena waktu saya misalnya ke Tsukuba itu di Jepang, di kita kan sebut saja pertanian padi ya, Pak Dion ya, di Karawang misalnya, atau di Cianjur. Kita paling top 1 hektar itu hanya mencapai 5 sampai 6 ton. Di Jepang itu bisa 1 hektar itu bisa sampai 10 sampai 12 ton loh. Ya, itu kan dahsyat. Kenapa? Dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Dengan adanya apa? Itu pemerintah melakukan punya visi betul tentang pertanian. Risetnya ditinggikan. Bahwa tidak semua tanaman yang cocok, misalnya di Brastagi wortel, di Banten kan belum tentu, di Gunung Karang itu wortelnya tidak bagus misalnya gitu, atau di Puncak malah gitu ya kan, sehingga sangat tergantung dari dari sigma tanahnya atau dari kontur tanah tertentu yang entah ketinggian, entah udara, entah apapun gitu. Sehingga kalau hasil riset itu petani nggak mencari kayak semacam orang jalan di tengah hutan tanpa kompas gitu. Kebanyakan petani kita itu seperti orang nyasar di tengah hutan gitu. Karena tanpa arahan baik itu dari dinas pertanian apa. Karena kita apa? Minimnya atau miskinnya dari infrastruktur pertanian atau politik pertanian, terutama risetnya misalnya. Nah, ini kan persoalan-persoalan yang tidak jauh dari budaya, cara berpikir kalau menurut saya gitu. Ini betul nggak Pak Dian ya? Ternyata Pak Dian betul kan bahwa kutub yang utama yang semangat dirinya ya kan, kemandirian. Tapi berapa orang kayak Dion gitu yang bertani seperti Pak Dion, berapa orang di Indonesia gitu loh. Ya, Pak, menyambung Mas Miing itu ya, tadi kan apakah ada dorongan dari dinas pertanian setempat gitu atau lingkungan setempat? Tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya sekarang Bang Dion ini kan sudah berjalan, ada kendala-kendala apa? Mungkin kan ini dalam pengiriman itu dengan MKL ya, lewat kapal kan ya? Nah, lewat pelayaran ya, berarti pakai MKL. Itu untuk biaya atau peraturan-peraturan bagaimana, Bang? Ini kayaknya Pak Guntur akan langsung mencatat ini, Bang. Ya, mungkin Pak Guntur ini nanti bisa sedikit membantu untuk masalah ini kan. Ya, walaupun nanti itu realitanya memang kenyataan seperti itu, ya artinya supaya kami juga sebagai pengusaha paham mengapa begitu, kan begitu. Siap, Bang Dion. Saya kebetulan di Pak Wapres sebagai asisten staf khusus di bidang ekonomi keuangan. Salah satunya memang kita harus mengumpulkan informasi-informasi lapangan, Bang Dion, yang terjadi dan dihadapi masyarakat saat ini. Karena justru ekonomi nasional ini, baik dulu sampai sekarang, penggeraknya itu kan 70-80% adalah masyarakat. Pemerintah hanya melakukan stimulus. Sehingga kebijakan-kebijakan di tengah pandemi khususnya sekarang ini betul-betul bagaimana masyarakat bisa terus berproduksi, bisa menyerap lapangan kerja, bisa meningkatkan penghasilannya gitu kan, dan pemerintah menyiapkan ekosistemnya. Itu yang sebetulnya infrastruktur dan suprastruktur yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, memang salah satunya adalah yang harus kita gerakkan mungkin itu adalah bagaimana kita menggerakkan gotong royong masyarakat ya, yang untuk mengembangkan sektor pertanian ini. Kedua adalah bagaimana pula kita seperti dulu irigasi itu harus menjadi prioritas. Jadi sekarang memang pembangunan irigasi lagi mulai digalakan lagi, dan ini harus menjadi prioritas karena di beberapa daerah di Jawa khususnya pertanian yang punya potensi bisa panen 3 kali masih hanya bisa dilakukan 1 kali. Misalnya di daerah Bang Miing di Banten Selatan itu malah di sana sumber-sumber airnya termasuk susah. Bahkan yang terjadi adalah pertanian huma kalau di Jawa ini disebutnya. Itu adalah ladang ya, yang sekali panennya bisa 6 bulan. Sangat-sangat panjang sekali gitu kan. Itu. Nah, hal-hal seperti inilah yang justru data-data dari lapangan kita harapkan menjadi masukan ke pemerintah. Insya Allah dengan peran saya yang ada sekarang seoptimal mungkin untuk menggambarkan realita di masyarakat dan usulan-usulan penanganannya seperti apa. Silakan dilanjut, Bang Dion. Ya, silakan Bang, tolong disampaikan aja coba kira-kira apa aja biasanya kendalanya, Bang.
permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Oke, selamat. Terima kasih Bu. Jadi begini Bu, kendala-kendala itu sebetulnya ada. Jadi cuma ada yang kendala yang bisa kita selesaikan di sini, dan ada kendala yang mungkin harus dibantu dengan pemerintah. Jadi yang pertama dulu itu masalah gudang penyimpanan. Itu untuk kalau beras tagi itu pada saat ini memang sangat dibutuhkan, khususnya untuk gudang penyimpanan cold storage untuk bahan carrot, wortel beras tagi. Di sini memang sudah ada 2 gudang besar milik swasta, tetapi itu saya lihat itu kemarin itu untuk kapasitas belum memadai, bahkan saat ini overdosis itu sudah tidak muat. Itu pertama dulu masalah gudang atau cold storage, penyimpanan. Karena itu salah satu faktor yang bisa menjadi penghalang di sini. Kedua itu saya juga pengen bertanya, ya mohon maaf Pak Guntur, mungkin ya secara teknologi mungkin saya kurang, tapi saya kadang bingung Pak Guntur, kenapa itu ke Taiwan itu dengan estimasi hampir perjalanan pelayaran 2 minggu bisa ongkosnya rendah dibandingkan dengan kami mengirim ke Kalimantan dengan kurun waktu yang sama untuk pelayaran, ongkosnya lebih tinggi, hampir lebih tinggi 30% dibandingkan dengan ekspor. Itu yang persoalan. Yang ketiga, kami mohon itu sebagai baik itu dari sebagai petani dan sebagai kami supplier atau eksportir itu mohon bantuan dari pemerintah untuk kalau bisa itu ada artinya untuk seperti penjaminan dana. Contoh seperti ini. Kadang kan kami mengirim itu ke Pontianak atau ekspor itu kurun waktu 2 minggu. Itu biasanya pembeli atau bayar itu mereka bayar sampai di sana. Nah, jadi apakah tidak ada bank penjamin atau misalnya instrumen salah satu pemerintah untuk menjamin barang di gudang ini atau LC-nya itu memakai artinya letter credit sebagai jaminan keuangan bahwa barang yang kami kirim inilah kami jaminkan ke pihak bank atau sebagai instrumen di pertanian. Mungkin Pak Guntur bisa sedikit menangkap karena tadi dalam pengantar mungkin sudah ada dibuka di situ. Di situ. Artinya dalam segi permodalan. Karena begini Pak Guntur, kami mengekspor itu atau Kalimantan, contohlah Kalimantan. Mereka itu membayar hasil pertanian dari beras tagi itu sampai di tujuan. Sampai di Pontianak. Dan bahkan ini kemarin saya ada permintaan ekspor ke Taiwan, mereka minta itu pembayaran sampai di Taiwan. Jadi apakah tidak ada instrumen pemerintah misalnya bank yang menjamin atau membayar kepada petani atau kepada pengusahanya dengan jaminan itu barang yang ada dalam perjalanan gitu maksud saya, atau menjaminkan barang di gudang gitu maksudnya bila. Iya, iya. Nah, itulah 3 problem yang sekarang terjadi. Masalah penyimpanan atau cold storage dan untuk biaya pengiriman dan sebagai penjamin dana penjamin gitulah. Itulah ketiga tadi. Mungkin sudah pahamlah Pak Guntur ini. Siap. Sudah pasti dicatat itu oleh Pak Guntur, ya. Bang Dion. Ini betul sekali nih, Bang Dion. Ini saya sambil catat di handphone. Selain ini juga direkam ya. Nanti saya juga perlu masukan-masukan seperti ini. Secara instrumen itu sebetulnya kan sudah ada semua. Cuma memang ini perlu kita betul-betul istilahnya cek dan koreksi implementasi di lapangan. Pertama soal gudang. Kementerian Perdagangan itu kan sudah membangun gudang-gudang yang bisa dijadikan resi gudang, Bang Dion. Itu kan?
Itu. Nah, persoalannya saya belum tahu, nanti saya cek juga di mana saja gudang itu ada dan efektif atau tidak. Saya pernah ke salah satu daerah di Jawa Barat, memang belum efektif. Nah, ini nih kita kan harus menjadi catatan dan pembenahan juga ya di pemerintah. Nah, gudang ini fungsinya itu adalah bagaimana barang hasil panen sebelum dikirim sudah bisa juga diuangkan. Itu yang dinamakan resi gudang. Jadi ada surat keterangan bahwa Bang Dion punya punya komoditas, di sini ada 1 ton. Nilainya sekian. Kemudian dibawa ke bank, oleh bank dicairkan sekitar misalnya 70% dari nilainya. Itu yang pertama. Nah, kedua ada fasilitas istilahnya trade financing ya. Pembiayaan perdagangan. Ya, betul. Pembiayaan perdagangan itu umumnya ya memang seperti itu. Jadi barang dikirim, mereka keluarkan LC ya, kalau impor ekspor atau SKBDN kalau lokal gitu kan. Itu kan. Nah, sebenarnya surat ini kan sudah bisa juga dibawa ke bank. Itu. Nah, kalau memang kendala-kendala ini belum bisa teratasi, Bang Dion, saya setelah ini saya akan coba tindak lanjut, Bang Dion, mungkin dengan saya coba diskusi dengan perbankan ya yang bisa terjangkau di daerah Brastagi sana, apa BRI atau bank lainnya. Ini permasalahan yang sebenarnya sekarang ini harus betul-betul didukung oleh pemerintah. Sumber pendanaan pemerintah lainnya lagi ada lagi yang basisnya koperasi, namanya LPDB, Lembaga Pengelola Dana Bergulir. Ini di bawah Kementerian UKM dengan bunga hanya 3%. Ada juga yang syariahnya setara dengan 3% juga. Ada lagi fasilitas KUR, kredit usaha rakyat, ya kan? 70 triliun yang alokasi untuk sektor pertanian. Nah, yang seperti inilah yang sebetulnya perlu masukan langsung dari masyarakat. Bagaimana pemerintah sudah menyiapkan satu instrumen dan fasilitasnya, terutama di tengah pandemi COVID, dan apa kendala sehingga masyarakat tidak bisa mengakses itu kan? Itu bisa jadi memang persyaratan yang terlalu rumit, bisa jadi sosialisasinya yang nyampe ke masyarakat, ya kan? Bisa jadi juga yang memang kepanjangan perbankannya harus ada. Ini yang membedakan katakanlah para tengkulak dengan perbankan. Tengkulak itu kan adanya di sawah, Pak. Bank ini adanya di kota gitu kan, itu sehingga dengan petani nggak langsung bisa ketemu. Nah, ini yang menjadi tantangan. Masukan ini sangat menarik dan saya insya Allah ini kita tindak lanjut setelah ini Bang Dion ke pihak-pihak yang terkait. Ya, makasih banyak masukannya dan forum ini kita memang buka justru untuk menggali apa sih kendala-kendala di sektor pertanian yang seharusnya Indonesia bisa menarik. Nah, yang menarik lagi tadi, memang biaya logistik Indonesia ini daya saingnya termasuk rendah. Jadi biaya logistik kita kan tinggi, Pak. Iya kan? Biaya logistik tinggi. Jadi saya juga kaget kalau ke Kalimantan yang hanya berdampingan dengan Sumatera gitu kan, itu kan lebih mahal biayanya ketimbang kirim ke Taiwan kan gitu kan. Ke Taiwan hanya 40 juta, ke Kalimantan 70 juta, Pak. Itu berapa? 40 feet. Ke Kalimantan 70 juta sekali kirim ya. 70 juta. Kalau ke Taiwan? Dengan estimasi waktu yang sama. Iya, luar biasa ini kata ini. Nah, yang gini-gini mungkin nanti minta dibantu juga Mbak Ila, poin-poinnya dicatat ya Mbak Ila ya. Jadi biar kita menarik ini kalau Intani juga memberikan masukan-masukan realita di lapangan. Pemerintah sebenarnya di sektor shipping sudah menyediakan misalnya tol laut. Ini ada jadwalnya. Saya belum tahu apakah di Sumatera ke Kalimantan jadwal tol lautnya ada atau tidak dari Brastagi. Karena itu fasilitas pemerintah subsidi. Gimana Pak? Sorong. Suaranya tidak terdengar. Itu hampir 70-an juta itu 20 feet itu. Ke Sorong, ke Irian. Sorong Timika. Ya, karena kita juga ada sungai. Iya, itu yang akhirnya harga pertanian di masyarakat menjadi tinggi. Sementara di petaninya harga itu murah. Jadi memang di tengah ini yang rentenya terlalu panjang. Ini tugas kita harus memangkas ya, baik dari segi efisiensi anggaran, biaya maupun dari rantai pasok yang rentenya terlalu panjang tadi.
Itu. Ini masukan menarik Bang Dion. Kita dengan senang hati masukan-masukan seperti ini. Ini ada dinas-dinas tuh, ada dari Aceh, biasanya ada dari Nusa Tenggara, dari mana hadir ini juga masukan dinas-dinas daerah. Mudah-mudahan dinas Kabupaten Brastagi juga ikut mendengarkan, bisa membantu bagaimana kendala-kendala yang dihadapi Bang Dion setidaknya bisa mengkonekkan dengan sumber pembiayaan perbankan. Danakur saat ini bunganya hanya 6%, artinya ini sangat terjangkau, bahkan ada rencana relaksasi katanya hingga mencapai 3% ya, tapi ini perlu kita cek lagi. Tapi dengan cost of fund atau dengan bunga atau imbal hasil kalau syariah misalnya margin sekitar 6% ini sebenarnya memiliki daya saing bagi masyarakat. Sampai 50 juta tidak perlu ada jaminan juga kan ini. Dan jaminan itu nggak perlu fisik. Pemesanan itu harusnya sudah bisa jaminan. Ini yang ini seperti tadi ada surat pemesanan dari Kalimantan, sementara petani kan harus dibayar cash dan tambah ongkos kirim gitu kan. Nah ini harusnya sudah bisa dijaminkan ke perbankan. Apalagi ini pekerjaannya sudah rutin, sudah menjadi mata pencarian utama. Ini otokritik ya buat pemerintah saya kira ya. Perlu juga realita di lapangan ini yang kita gali dan kita sampaikan. Saya sepakat ini, Bang Deddy juga banyak, Bang Deddy Miing ada teman-teman di DPR, beliau bisa menyuarakan lewat DPR, lewat partai politik, lewat komunitasnya, saya lewat jalur yang saya miliki. Siap itu, Bang Dion. Ya, terima kasih. Kenapa Mas Miing? Silakan Mas Miing menambahkan. Mbak Ila, apa yang disampaikan Bang Dion dan Pak Guntur, saya kira kita sudah paham betul. Lagi-lagi saya bukan sok-sokan bicara soal kultur atau budaya ya. Jelas kok. Di kita ini cost-nya tinggi itu kenapa? Ilegal cost-nya itu yang tinggi sebetulnya. Pungli yang banyak. Iya. Artinya apa? Di situ tidak ada konsentrasi, tidak ada prioritas untuk mengawasi. Karena gini memang, saya kira pertanian bisa hidup ya. Kalau hukumnya juga tegak. Iya. Kalau nggak bisa, petani juga tetap akan menemukan hal-hal yang kosnya lebih tinggi gitu daripada keuntungannya. Mereka harus nunggu 3 bulan paling tidak hasil pertanian akan ini. Belum dia harus bayar pupuk, bayar benih. Kalau dia punya lahan sendiri, kalau punya lahan punya orang lain, banyak sekali kendala. Jadi saya kira ini kita bicara kalau sudah bicara agrobisnis, kita sudah bicara di hilir ya Pak Guntur ya. Ini kita bicara di hulu infrastrukturnya. Dalam kata lain, infrastruktur politik pertanian ini termasuk di dalamnya adalah visi, ada riset, ada penegakan hukum. Contoh bayangkan ke Taiwan, ya ke Taiwan dengan ke Kalimantan dengan waktu yang sama dengan kos yang berbeda. Ini kan aneh gitu. Aneh. Sebetulnya tidak perlu aneh Bang Dian. Budaya kita itu kalau nggak ngutip nggak bisa jalan. Bapak mau cepat atau mau lama? Sebut saja dapat bantuan hibah dari pusat. Sampai ke bawah itu pasti lebih kecil, tambah kecil. Ini bisa bantuan buat petani, buat kapoktan. Tapi mohon maaf nih kalau ada dari dinas pertanian. Mungkin tidak semuanya ya. Tapi ngerasa di daerah sendiri, itu harus berbagi-bagi lah. Nah itu saja sudah jelas kok. Jadi selama budaya ini tidak dibereskan melalui penegakan hukum, melalui politik pertanian yang konsentrasi yang prioritas, nggak bisa. Sementara ini kita pertanian dan kemaritiman ini adalah sumber anugerah yang tidak diberikan kepada bangsa lain oleh Tuhan. Luar biasa Pak, luar biasa. Luar biasa Mbak, bukan main Mbak. Pertanian. Saya tuh senang banget bertani Pak sebetulnya kalau punya lahan gitu. Coba waktu mudanya main-main dulu, nggak kepikiran. Tapi hobi senang saya. Benar Pak, saya suatu saat kalau pandemi udah beres, saya mau datang ke tempat Pak Dion ke Brastagi. Betul, saya mau datang. Sama-sama kita ke sana Mas Miing. Kita sama-sama nanti, kita kawal Bang Miing. Kang Guntur, di Karawang pun saya turun ke sawah saya pengen tahu bagaimana. Karena saya punya pengalaman waktu saya ke scuba dan ke Brazil gitu ya. Ini boleh kok orang bisa, orang kita nggak bisa. Ternyata ada satu kendala, satu poin saja tadi. Hukum tegakkan. Beres tuh negeri. Karena di situ kuncinya. Iya, Mas Miing ikut di Intan ini sudah menempuh jalan yang benar memang Mas. Karena amin. Saya barusan tadi WA ke Pak Guntur. Kalau Pak Guntur Intani ini, anak muda ini mau ngurusin petani itu amal solehnya banyak banget loh. Amin. Ya. Amin. Energi kita tanpa Tuhan ada Bang Miing ini.
Ya, bukan hanya mensejahterakan petani, tapi mensejahterakan orang yang di luar pertanian juga. Iya, betul. Kalau orang-orang kayak Pak Dion semuanya diam, orang kota mau makan apa? Jadi gini, Mas Biing, mungkin saya sedikit cerita tentang webinar Inspirasi Bisnis Intani yang setiap Rabu kami lakukan ini. Kita memang sengaja menghadirkan narasumber-narasumber yang mungkin tidak ditemui, belum kita lihat di YouTube atau di media lain, gitu. Jadi kita memang mencari dan mengangkat mereka-mereka ini agar kita bisa mendapatkan informasi yang real, yang sesungguhnya apa yang terjadi di lapangan. Juga bagaimana menginspirasi para peserta, para interners dimanapun berada, termasuk kita di sini biasanya sampai dari Aceh, Kalimantan, Sulawesi pesertanya. Mungkin sedikit saya cerita ke Bang Dion juga ini, kalau yang lain-lain mungkin sudah selalu nonton ya. Kita pernah mengangkat narasumber kita itu seorang laki-laki usia 20 tahun, dia hanya lulus SMP, kemudian kena PHK karena pandemi, kemudian dari sana dia belajar sendiri dari YouTube bagaimana bercocok tanam, bertani, dan akhirnya dia mengurus berhektar-hektar, puluhan hektar di daerah Jonggol, mengurus pertanian di sana, ada talas beneng segala macam. Padahal dia tidak punya lahan, jadi lahan itu hanya kita yang mau, maka kita sewa dan kita kerjakan dia, kita pekerjakan dia yang mengurusi itu. Kemudian ada lagi pegawai di Astra yang juga dia tinggal di sebuah perumahan yang kebetulan di daerah di perumahannya itu developernya itu mangkrak, jadi banyak lahan kosong. Dia sewa itu lahan, dia tanemin pisang Cavendish gitu. Dan alhamdulillah sekali dengan masuk di webinar kita, mereka itu juga diangkat di media lain, ditangkap suaranya, dan juga oleh Mas Guntur itu juga membangun atau membukakan networking untuk off-taker dan lain-lain. Mbak Ilas, satu putaran untuk Pak Guntur. Pak Guntur, masih monitor Pak Guntur. Siap, hadir. Ya, saya kira ini masukan untuk kantor Wapres, untuk pemerintah ya. Dari zaman Orde Baru, itu yang pemegang HGU, baik itu pejabat maupun pengusaha, itu banyak sekali. Ribuan hektar mereka pegang. Oke? Lebih dari 20 tahun mereka nggak gunakan tuh HGU. Artinya apa? Yang paling miskin adalah orang yang berada di sekitar hutan yang digunakan dipakai HGU. Oleh orang lain, oleh rakyat nggak boleh, oleh dia tidak digunakan apa-apa, menjadi miskin mereka. Jadi saya minta kepada pemerintah, HGU sekarang kembalikan pada rakyat. Di antaranya Kementerian Kehutanan sudah ada dengan perhutanan sosial. Akhirnya tumbuh tanaman-tanaman kopi. Saya udah datang tuh Pak ke hutan-hutan itu Pak. Nah maksud saya sekarang bupati kasih tahu bahwa bupati harus mencabut HGU tersebut apabila tidak digunakan, dalam kasih waktu aja dalam 1 tahun misalnya. Tidak digunakan, cabut HGU-nya, berikan pada rakyat agar apa? Mereka bisa bertani, bercocok tanam. Gitu. Jadi jangan mikirin orang-orang besar hanya dengan HGU. Sebut saja sertifikat diambil begitu saja. Jadi ini masalah. Ini menurut saya Intani akan jadi pahlawan di situ, Pak. Siap, bukan mencari soal penghargaan, tapi artinya Intani bisa bermanfaat bagi bangsa. Tadi slogannya apa, dengan pertanian kuat, petani sejahtera dan sebagainya. Itu bukan isapan jempol besok. Tapi pemerintah juga tidak boleh diam membiarkan rakyat, rata-rata rakyat miskin itu yang berada di sekitar hutan dan gunung. Karena masuk ke hutan aja dikejar-kejar polisi kehutanan. Iya, dan itu saya banyak menyaksikan, jadi saya banyak tahu hal itu. Contoh, yang kedua, dari daerah saya, dapil saya, kampung saya, Pandeglang, tiap hari kelapa muda dan kelapa tua itu mengalir dari Banten Selatan. Kalau bupatinya, gubernurnya punya visi atau menterinya punya visi, itu dekatkan pabrik minyak kelapa ke sana supaya ada added value yang Pak Guntur katakan tadi. Kalau kelapa muda, kelapa tua dibawa ke Jakarta, sabutnya dibuang begitu saja. Kalau dia ada pabrik, sabut jadi terpakai, batoknya terpakai. Gitu loh. Hanya terpakai. Gitu loh. Nah, ini kan nggak ada gitu. Ke sana tuh nggak ada. Coba digiring investor ke sana.
Jangan cuma membuka hutan yang merusak air, contohnya kelapa sawit misalnya, karena harganya bagus gitu. Jadi kita memberhalakan hal yang merusak aja gitu kalau saya lihat. Nah ini saya kira Intani harus eksis di kalangan anak muda, ini menjadi penting menurut saya. Jadi jangan organisasi urusan petani ini hanya menjadi kendaraan untuk berpolitik gitu. Tapi kalau saya lihat Intani ini betul-betul saya dukung pokoknya. Siap Bang Miing, terima kasih banyak Bang Miing. Itu barusan itu ada chat dari Batam sudah mendukung Bang Miing, dan saya kira ini semua sepakat apa yang disampaikan Bang Miing ini menjadi PR kita bersama. Insya Allah Bang Miing kita tidak lanjuti. Ya, amin, amin. Ya, terima kasih Mas Miing. Kami ingin selalu Mas Miing hadir ya. Jadi bisa menangkap semua persoalan ini, dan Mas Miing kan sebagai public figure bisa menyuarakannya juga bersama Mas Guntur ya dengan di pemerintahan. Ini kita sudah waktunya Mbak Ila, saya udah tua, suka lupa. Iya, iya. Ingetin waktunya hari Rabu. Iya, ini kalau penganggur banyak urusan soalnya. Jadi tadi kita sudah sampai pada masalah-masalah ya, Bang Dion. Saya ingin ada satu dong sebelum penutup, nanti juga sebelum penutup juga nanti ada Pak Hasan Gaido masih hadir ya. Pak Hasan nanti bisa cerita sedikit tentang perkembangan apa yang ada di Intani Banten ini. Tapi ke Bang Dion. Bang Dion, ada tips tidak untuk bagi orang-orang, bagi mungkin yang sudah memulai atau akan memulai bisnis supplier ini, supplier apa namanya hasil pertanian ini, ada tips nggak? Silakan Bang Dion. Sebetulnya itu tidak begitu sulit sih. Yang penting bagaimana niat kita, seperti tadi Pak Guntur bilang dan Pak Ming, bahwasanya itu bertani itu bahwasanya adalah suatu budaya. Jadi kalau kita terapkan dengan metode itu, kita menganggap bertani itu adalah suatu budaya, maka kecintaan kita akan pertanian itu akan makin tinggi. Jadi kalau namanya kita cinta atau senang dengan pertanian itu, maka itu akan pasti membawa hasil bagi kita. Hanya itu tips kita. Jadi bagaimana pekerjaan atau walaupun itu sekedar pertanian, khususnya petani seperti di Brastagi ini, sebetulnya petani Brastagi ini cukup berhasil. Hanya yang kurang berhasilnya bagaimana itu hasil suplai pertanian itu yang perlu dibicarakan. Jadi artinya untuk tips yang Ibu seperti bilang itulah. Ya, kita sebagai warga Indonesia, khususnya yang di Brastagi ini, bahwasanya kita harus ada rasa budaya mencintai pertanian kita. Ya. Dalam budaya itu otomatis kita pasti akan meningkatkan produk kita sendiri. Tidak seperti selama ini kita lebih cenderung memakai produk luar negeri, produk Cina itu kadang-kadang masuk ke Indonesia. Jadi artinya kalau kita tidak cinta dengan budaya atau produk kita sendiri, makanya suatu saat maka pertanian Indonesia pasti gagal itu. Ya. Maka bagaimana kita harus melestarikan budaya ya. Kalau kemarin saya baca satu ini dari Pak Guntur itu, bahwa pertanian itu adalah budaya, maka kita harus melestarikan budaya itu. Kita harus melestarikan budaya, harus dilestarikan gitu ya. Jadi pertanian itu harus dilestarikan. Tapi sekali lagi menurut saya bahwa pertanian itu tidak semuanya tidak selalu kotor, tidak selalu berada di lapangan, tapi bisa menjadi supplier seperti seperti Bang Dion, kemudian mungkin dari teknologi hasil pertaniannya juga bisa, mungkin dari Bang Miing, mungkin dari public figure, mungkin nggak harus sampai ke pertaniannya, tapi bisa menyuarakan, itu juga kan sebenarnya punya peran penting. Jadi seperti bagaimana kita membangun ekosistem tadi, ada orang dari pertanian masuk ke perbankan, nggak apa-apa, tapi bagaimana mereka tetap konsen, tetap fokus, mengutamakan yang bisnis di bidang pertanian dan mengawal itu semua. Kemudian juga Pak Guntur bukan dari pertanian, tapi begitu selalu gigih membicarakan, bersuara tentang pertanian. Pergi kemana-mana selalu bicara tentang pertanian. Dan mungkin kita dari semua yang hadir di
hari ini juga bisa membuka wawasan kita tentang itu. Selanjutnya, Mbak Ila, ya Mas kalau Being. orang sudah, walaupun bukan latar belakang pertanian, saya misalnya atau Pak Guntur atau seperti Pak Dion gitu, ketika orang, apalagi yang praktek kayak Pak Dion ya, berpraktek mengelola pertanian, adalah orang-orang yang punya kesadaran sebetulnya. Ya. Aware bahwa dia ada di negeri agraris, itu aja. Ya, yang kedua, tadi soal budaya. Ya, bahwa orang harus jadi passion. Pertanian itu harus jadi passion. betul. Ya, betul. Setuju. Kalau enggak Mas bisa. Being. Kalau enggak, nah itu yang sebetulnya kultur itu, agriculture itu di Oh. situ. Makanya saya dari awal budaya Saya mau bicara di sini. Iya. Iya, jadi kita sudah sampai ya di penghujung acara. Terima kasih. Ini saya sapa dulu ya sebelum Pak Hasan Gaido nanti bicara. Saya mau sapa dulu. Ini banyak sekali teman-teman dari berbagai daerah. Ini banyak sekali dari Dinas Pertanian juga ya. Kemudian tadi juga ada beberapa pertanyaan, tapi pertanyaannya kebetulan memang sebetulnya sudah terjawab. Seperti tadi ada Mas Baim ya, Muhammad Ibrahim juga ada pertanyaan apakah Markisa, kebetulan Bang Dion hanya di ini konsen di sayur-sayuran, tapi bahwa Markisah itu memang banyak juga di Medan dan memang di sanalah pusatnya. Ini saya sapa dulu, ini banyak sekali, ini ada Ibu Kurniasi, Ibu Istianawati, ada Pak Lindon yang selalu hadir, kemudian, wah, saya nggak bisa sebut satu-satu, ini ada Luhut Hutagalung, wah teman-teman Pak, ini juga banyak ini, teman-teman Bang Dion ini ya, dari Sumatera Utara. Horas, majuah-juah ya. Sebelum ditutup, ini kebetulan ada hadir Pak Hasan Gaido. Pak Hasan Gaido dari Intani, Banten. Pak Hasan mungkin bisa cerita Pak tentang perkembangan atau ada apa ini yang ingin disampaikan dari Banten. Silakan Pak Hasan. Baik, terima kasih Mbak Ila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini luar biasa, salam Intani Pak Ketum, ada senior suhu saya, Kang Miing, salam sehat selalu, dan Bang Dion. Bang Dion, saya bangga, saya undang ke tempat saya di kawasan wisata Halal Badi Outbound di Serang, Banten. Ini adalah 12 hektar, saya mengelola di sini, terintegrasi, nanti saya lihatkan. Buat Kang Miing, Pak Guntur dengan Mbak Ila itu udah sampai ke Lewi Damar saya bawa itu. Udah makan pisang goreng di Jati itu. Oke, yang pertama saya lihatkan sawah di sini ya. Oke. Nah, ini sawah kemarin sudah panen dan ini udah ditanam lagi dan sekarang juga sebelah sana sedang dikeprik ya. Dan ini sayuran daun bawang dan orang bicara sedang mahal-mahalnya cabai, ini saya lagi nunggu orang yang mau borong cabai saya tuh, lagi panen tuh. Cabai besar, ada cabai kecil, ya. Dan ini cottage di kawasan Baduy Outbound, itu flying pork, dan itu para petaninya sedang nyangkul, kita sedang bangun lagi sayuran. Ini saya sedang bangunkan buat Pak Ketum nih, namanya Saung Intani Banten. Ah, ini buat Pak Ketum. Dan ini di tengah-tengah. Ini di tengah-tengah, sebelah kanannya adalah pesawahan. Boleh ngopi lah nanti Pak ya, ngopi ketemu ya. Saung. yang lain gitu loh Pak. Jadi saya keluar saya jemput. Sinyalnya hilang ya? Hilang. Dan sebelah kiri adalah oke. Nah, ini 12 hektar di sini. Ini kerjasama dengan Basnas, yaitu ikan patin. Ini merupakan program dari Intani Banten, ya, bahwa kita akan terus berkolaborasi dengan teman-teman semua, ya, bahwa Intani harus hadir, sehingga insya Allah dari apa yang tadi sampaikan bahwa tadinya di Baros ini nggak ada perkebunan sayuran. Tadi kata Bang Dion, kita sudah mulai sekarang. Alhamdulillah saya tarik petani-petani milenial. Saya dari Jawa Timur saya hadirkan. Untuk sawah saya sudah hadirkan ini ya. Oke, ini berasnya. Tuh, ini beras Banten. Namanya saya brand dengan beras santri. Ada yang 5 kilo, ada yang 10 kilo, dan ada yang 25 kilo.
sekarang sedang dibungkusin kurang lebih sekitar 5.000 ton. Ya, ini akan dijual di beberapa pondok pesantren yang tadinya namanya masing-masing pesantren, sekarang namanya diganti menjadi semuanya santrimat. Sementara putus Pak Hasan. Ya tentu saja tadi seperti dikatakan oleh pengalaman Bapak, kita juga punya ingin sentral santri kawasan wisata. Keren Pak Hasan. Ya Pak Hasan. Semangat. Pak Hasan, terima kasih Pak Hasan. Sinyalnya putus-putus ya? Iya, putus-putus sinyalnya dan itu ini kira-kira yang bisa saya laporkan, Mbak Ila, Pak Ketum. Insya Allah Jumat besok kalau Pak Ketum sama waktunya, tolong mampir ke Banten, kita diskusi dengan Dirut Bank Banten, Direktur Santrimat, dan Ketua FSPP dan Ketua Intani Banten. Salam Intani dari Banten. Siap, Bang Hasan. Dirut Bank Banten merangkap juga sebagai Bendum Intani ini. Ya. Insya Allah, nanti Jumat kalau agendanya kosong, saya mampir ke Banten ini. Mudah-mudahan Bang Miing juga kosong. Nanti kita silaturahmi ke pesantren ya dengan Kiai Anang ya. Siap. Mbak Ila 1 menit aja untuk Pak Hasan. Pak Hasan. Assalamualaikum Pak Hasan. Ya ini kebetulan satu umur nih. Jadi kampungnya dia di belakang kampung saya nih di Lewi Damar. Saya kira kebetulan tadi Pak Guntur mention bahwa saya ada di Happy Train. Itu himpunan bisnis ekonomi pesantren. Kita bisa kolaborasi. Jadi kita di Banten sudah ada korwilnya. Happy Train itu sudah ada. Jadi marketnya bisa ke pesantren seluruh Indonesia tuh Pak Hasan. Siap. Jadi kita kalau ini dihidupkan networknya, maka kita tidak perlu lagi belanja di waralaba yang notabene misalnya investor asing dan sebagainya. Itu pesantren bisa menghidupi dirinya sendiri. Oke, good. Saya kira oke di Pak Guntur. Siap. Satu wawasan baru buat saya. Gitu. Siap. Makasih. Alhamdulillah. Makasih Mas Miing. Ya, ini sebelum ditutup nanti ya, ini mohon Bapak Ibu hadirin sekalian untuk mengisi daftar hadir, dipersilakan ya supaya nanti bisa kita proses untuk sertifikatnya. Ini juga saya lihat ternyata nih ada dari Aceh ini Pak Zulkifli, Dinas Pertanian dan Pangan, Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh hadir. Terima kasih Pak Zulkifli hadir ya. Banyak sekali ini Pidi Aceh dekat dengan Medan, mungkin bisa menjalin apa ini kerjasama apa ini dengan Pak Dion di Brastagi ya. Kemudian kalau misalnya ada yang masih mau bertanya silakan, kita masih bisa ada 1 pertanyaan mungkin. Saya mau lelang cabai saya nih. Siapa yang mau borong cabai nih? Ya. Medan cabainya. Di Medan lagi mahal cabai. Di Medan lagi berapa Pak di Bang Dion di cabai di Medan? Di Medan itu untuk cabai rawit itu 30-an, 30.000. 30.000 ya. Di merah keriting hampir itu 38. Iya. Oke, saya rasa sudah. Mungkin Mas Guntur mau tutup atau Pak Hasan itu baiklah lokasinya Pak Hasan itu kebunnya di mana? Oh, silakan Pak Di Hasan. Di Baros. Paling mana, Kang? Di Baros sebelum Duren Jatohan. Ada kawasan Baduy Outbound dari jalan raya itu sekitar 700 meter. Ke kanan. Ini udah 24 negara yang datang ke sini Kang Miing, dari Amerika, dari Cina, Belanda, Prancis gitu. Alhamdulillah. Mau kemana Kang? Adanya di kanan atau di kiri? Di sebelah kanan. Sebelum Duren Jatohan dari Serang. Arah ke gunung. Setelah Palima ya. Setelah Palima ya. Setelah Palima. Setelah Pasar Baros. Setelah Pasar Baros kurang lebih 1 kilo. Ditunggu. Oke, nanti saya mampir. Ya. Oke. Keren ini. Nanti Sesama orang Lewi Damar keren ini. Bang Miing, saya sudah minum airnya Lewi Damar. Jadi saya udah ada ikatan dengan Lewi Damar ini dengan Bang Miing sama Bang Hasan ini. Ya. Lewi Damar itu tempat saya lahir. Bang Miing mau ada acara ya? Siap. Ya. Amin. Ya, terima kasih Mas Miing atas kehadirannya di sini. Bang Dion, terima kasih sekali lagi. Semoga bisnisnya terus berjalan lancar dan nanti suatu ketika kami akan dari Intani akan berkunjung ke sana. Sebelum ditutup mungkin Mas Guntur mau tutup dulu, Mas, silakan Mas. Baik. Kasih penutup ya.
Baik, Mbak Ila, ini moderatornya luar biasa dan diskusi hari ini sangat interaktif, banyak inspirasi yang bisa kita peroleh ya dari narasumber kita dan juga beberapa yang sharing di sini. Ada Bang Miing, ada Bang Hasan Gaido dan juga beberapa kawan-kawan lain yang melalui chat room ya. Alhamdulillah ini satu inspirasi yang juga menjadi data pemetaan ya permasalahan pertanian kita. Kami insya Allah akan menindaklanjuti Bang Dion apa yang disampaikan tadi, dan mungkin nanti setelah ini kita akan intens komunikasi juga. Dan saya juga senang ini Bang Dion, petani di kaki Gunung Sinabung saat ini sudah bisa berjum ini. Ini komunikasi Zoom pertama ya Bang Dion ya? Atau sering juga? Ini baru diinstal ini. Iya, jadi ini luar biasa bagaimana untuk mengakses pasar yang lebih cepat dengan fasilitas aplikasi teknologi yang biasa kita akses secara gratis ini bisa menjadi salah satu sarana. Nah, tugas kami adalah menghubungkan ini. Nah, Bang Dion yang baru mulai berjum, berikutnya Bang Dion sudah bisa komunikasi lewat Zoom dengan para calon pembelinya, Bang. Bahkan kalau perlu investor, kita konekkan dengan calon investornya. Nah, semoga ini bisa menjadi solusi bagi petani dan pertanian Indonesia. Tagline kita, Bang Miing, tadi Bang Miing selalu bilang bahwa Indonesia kekayaannya pertanian dan maritim. Intani ini adalah sahabat petani dan nelayan. Ini yang sebetulnya kita ingin merepresentasikan, inilah kekayaan Indonesia, sumber daya alam pertanian dan sumber daya laut, satu kesatuan yang harus kita dorong bersama-sama. Insya Allah dengan ada Bang Miing yang siap support kami, ini tentu akan ada energi baru untuk mengakselerasi perkembangan pertanian nasional di Indonesia. Terima kasih untuk para narasumber dan juga untuk peserta webinar hari ini. Sampai ketemu kita di Rabu pekan depan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Miing, Bang Dion. Ya. Saya sih cuma pesan satu buat Pak Guntur, buat Intani. Ya, saya kira yang paling penting juga setelah ini begitu, saya kira begitu hangatnya ya, begitu bagusnya program ini, inspiring atau inspiratif banget. Satu hal, komunikasinya dibuat sestrategis mungkin, dirancang agar aware. Arahkan ke anak muda agar anak muda mau menyentuh pertanian. Jadi saya bilang tadi, gaya-gayanya bikin t-shirt, bertani itu gaya gitu. Gitu misalnya siap Bang. Kita ini yang mau kita minta didukung Bang Miing ini, ahli strategi komunikasi ini Bang Miing ini. Harus membranding ini gitu loh. Ya, mungkin tadi Pak Hasan udah sekian ini. Barangkali butuh juga awareness yang lain. Anak-anak muda perlu datang, bukan hanya datang, tapi pulang dari tempatnya Baduy itu mereka terinspirasi, lalu mereka juga bangun. Ternyata mimpi saya udah keduluan sama Pak Hasan gitu. Ya, sudahlah kita dukung. Ya. Soalnya ini kita sama-sama minum air lebih damar nih. Minum air Citumet ya. Iya, udah berkah ini. Terima kasih dari Sulawesi Tenggara, dari Papua, dari mana-mana ya. Makasih banyak. Dan nanti setelah ini bisa disaksikan juga di YouTube-nya Indonesia Review sama Tani TV ya, Mbak Ila ya. Iya betul. Jadi acara ini kita sebenarnya ini live streaming. Jadi kalau yang hadir di sini sebagiannya lagi ada melalui YouTube. Kemudian juga akan terus ada Pak Dion, nanti bisa dilihat di YouTube ada Indonesia Review. Nama linknya nanti bisa diposting tuh di FB-nya Bang Dion. Terima kasih untuk Bang Dion, untuk semua. Tapi ada satu, mari kita lakukan bersama. Bagaimana kita bersama Intani kita membangun ekosistem pertanian yang kuat dan sehat. Dekap dengan tangan kiri, peluk dengan tangan kanan. Salam Intani. Mantap. Terima kasih. Jadi peluk dekat dengan kiri ke dada, kemudian peluk dengan tangan kanan. Salam pertanian, salam Intani. Keren. Dengan Intani kita semua akan mensejahterakan petani. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang hadir dari seluruh belahan Indonesia. Terima kasih untuk Bang Dion, Mas Miing, Mas Guntur, Mas Hasan Gaido dan lain semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dion dan kawan-kawan semua, terima kasih.